sisi tubuh kita, sekitar kita gitu kan. Kemudian ada juga pahala masuk ke masjid dengan kaki kanan ada doanya, itu pahala juga. Keluar dari masjid juga ada pahalanya. Sholat berjamaah dengan imam, pahala. Ada sholat qobliyahnya, ada doa di antara azan dan iqamah, ada zikir setelah sholat. Ya. Ini luar biasa, hadis-hadisnya banyak sekali. Juga termasuk misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi, setiap kali orang ke masjid akan diberikan satu istana di surga. Setiap kali pulang dari masjid diberikan satu istana lagi di surga. Anda bisa bayangkan bagaimana luar biasa keutamaan-keutamaan ini. Ya. Baik teman-teman sekalian. Wanita ini datang dan bertanya mengatakan, ya Rasulullah, kalian kaum laki-laki sholat berjamaah. Saya di masjid. Sementara wanita kan apa kata Nabi SAW? Seorang wanita sholat di rumahnya, di ruang tamu rumahnya atau di rumahnya, lebih utama daripada sholat di luar rumah. Walaupun dia ke masjid. Tetap lebih afdal di rumahnya. Dan dia sholat di dalam kamar tidurnya lebih afdal daripada dia sholat di ruang tamunya. Jadi kita lihat di sini bagaimana luar biasa ya perbedaannya antara laki-laki pergi ke masjid berjamaah disuruh keluar. Bahkan Imam Ahmad mewajibkan bagi orang yang tidak ada udzur kayak musafir, sakit, ya, hujan terlalu lebat, terjadi bencana alam dan seterusnya. Kalau nggak ada, wajib ke masjid. Dengan wanita yang dianjurkan di rumah. Kan beda sekali. Walaupun wanitanya tidak merincikan, tapi sudah begitu sekurang lebih maknanya. Saya jelaskan. Karena dia mengatakan, ya Rasulullah, kalian kaum laki-laki pergi sholat berjamaah di masjid. Seakan-akan dia mengatakan, sementara kami sholat di rumah. Kalau kita baca hadis-hadis, banyak sekali keutamaan orang ke masjid. Berarti luput dari kami. Gitu kan? Yang kedua, kalian mengantar jenazah. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang mensolati jenazah. Kemudian dia mengantarnya sampai dikuburkan ya. Maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Yang satu qiratnya seperti gunung, seperti sebuah gunung. Ya. Jadi dapat 2 pahala, 2 gunung pahala. Dengan solati jenazah dan antar ke kuburan. Jadi sangat mudah sebenarnya. Sementara kaum wanita dianjurkan tidak ikut-ikutan ke masjid sholat jenazah ataupun tidak ikut-ikutan ke kuburan. Boleh dia sholat jenazah di rumahnya, kalau ada keluarganya meninggal dia sholati di rumah situ mayitnya, tapi dia nggak dianjurkan pergi ke kuburan. Pendapat ulama yang paling kuat disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, wanita tidak pergi antar jenazah. Kecuali wanita itu betul-betul orang yang sudah berumur, tidak akan melahirkan fitnah, mungkin masih ada celah. Tapi anjuran untuk tidak mengantar. Dan wanita sahabat ini menjelaskan masalah itu. Dia mengatakan apa? Sementara kalian mengantar jenazah. Oke lah, sholat jenazah kan pahala kita sama nih, satu gunung. Tapi kalau mengantar jenazahnya kami tidak ikut, berarti kalian lebih dong satu gunung. Ya, seakan-akan begitu. Dia mengatakan kalian mengantar jenazah. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang mensolati jenazah lalu mengantarnya dapat 2 gunung. Dan siapa yang mensolati tanpa mengantar jenazah dapat 1 gunung. 1 qirat. Jadi seakan-akan kaum wanita lebih cenderung mendapatkan 1 qirat saja, 1 gunung. Ya, dan tidak mendapatkan 1 qirat lagi yang mengantar sampai pemakaman. Jadi ada perbedaan nih. Yang ketiga. Kalian mencari nafkah buat kami. Mencari nafkah buat kami. Mencari nafkah ini dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan. Siapa yang ikhlas mencari nafkah buat keluarganya seperti mujahid di jalan Allah. Wanita tidak ada kewajiban. Mereka tinggal terima hasil kerja dan pendapatan suaminya. Tentu kita harapkan yang halal ya. Yang dianjurkan. Kemudian dia tinggal menikmatinya. Dia makan, dia minum, dia beli pakaian, dia nikmati sama anak-anaknya. Ada naungan rumah, ya kan? Ada transportasi gitu-gitu. Nah sekarang tidak ada kewajiban wanita cari nafkah kecuali dalam keadaan darurat memang betul-betul suaminya meninggal atau dia cerai, dia miskin sekali, dia butuh, itu lain. Tapi kalau enggak, ada kewajiban. Berarti ada lagi nilai pahala mencari nafkah yang bisa luput dari kaum wanita karena mereka tidak punya kewajiban. Sementara laki-laki punya kewajiban.